Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ardi Seto dalam video tutorial MicroPython di ESP32. Kali ini di video ini saya akan membahas tentang list ya, list yang ada di MicroPython. Oke, sedikit review. List itu dia bentuknya seperti ini, menggunakan kurung kotak ya, misalnya 1, 2, 3, misalnya 46 dan seterusnya. Ini kita save, kita running, print A ya, ini list ya, print 5A. Oke, list ya. Kemudian untuk menambahkan data ke list tersebut itu kita bisa menggunakan append gitu ya. Kemudian datanya apa? Misalnya 789. Nah, sekarang kita coba print A. Nah, jadi ada tambahan data 789. Itu untuk menambahkan data. Kemudian misalnya kita ingin menghapus data, itu bisa menggunakan remove. Nah, kalau misalnya perintahnya lupa, itu teman-teman bisa ketik A, misalnya A ini kan nama listnya ya, variabelnya A, titik, tab saja. Nah, tab ini dia punya beberapa kelas atau beberapa fungsi. Ini ada append, clear, copy, count, extend, bla bla sampai sort gitu ya. Untuk hapus tentu menggunakan remove. Kemudian remove data ke A, remove data ini. Nah, kemudian kita cetak A ya, 789-nya dihapus gitu ya. Itu untuk menambahkan dan mengurangi data yang ada pada list. Nah, sekarang ada hal yang menarik nih. Kita bisa menambahkan ini tipe data-data yang ada pada list A ini kan tipenya string ya, karena menggunakan titik koma. Ya, ini string, walaupun ini angka ya, 1, 2, 3, tapi ini kita menggunakan string, menggunakan tanda petik, jadi ini termasuk string. Ya. Kemudian kita bisa menambahkan seperti ini. Append, misalnya 1, 2, 3. Kemudian kita cetak misalnya. Nah, ini terlihat, ini ada tanda petiknya, ini tidak ada. Bedanya apa? Ya sudah jelas, ini adalah string, dan yang 1, 2, 3 yang belakang ini adalah integer. Nah, ini salah satu keunikannya, kita bisa menyimpan dua tipe data yang berbeda dalam satu buah list, yang mungkin ini tidak bisa dilakukan di bahasa pemrograman yang misalnya seperti C atau Arduino. Bahkan kita bisa membuat list dalam list. Contohnya, kita kan punya A seperti ini. Jadi kita mau buat B, A, A. Ini ya. Nah, kita cetak B. Nah, ini adalah list dalam list. Ini list yang pertama, ini list yang kedua. Gitu ya. Jadi kalau misalnya B0, nanti adalah muncul yang list pertama. Untuk mengakses list pertama dan data atau indeks yang kedua misalnya, atau indeks yang pertama, kita menggunakan begini, B00. Jadi dia ngambil data yang ini, 1, 2, 3 yang depan ini. Nah, sekarang gimana cara ngambil yang ini, data 4, 5, 6 yang di list kedua, B1, 1. Ya, 4, 5, 6 yang di sini. Ya, jadi kita bisa membuat list dalam list. Oke, misalnya untuk mengosonginya pun gampang. Tinggal A, gini nih, print A ya, ini sudah kosong. Ya, sudah kosong. Nah, sekarang ini saya tambahin lagi deh.
789, kemudian misalnya Ardi, Seto, kemudian data yang terakhir misalnya 987, 12,02. Gini ya, kita running, kita lihat dulu, print, oke ya, udah benar. Kemudian kita bisa membuat yang mengambil data tertentu. Misalnya saya mau ngambil data Ardi Seto aja nih. Nah, gimana? Caranya adalah print A Ardi Seto. Ini berarti kan ada di indeks berapa? Ini 0, 1, 2, 3. Ada di indeks ke 3 sampai ke 4. Sorry, salah, ini seharusnya 2 sepertinya. Oh, kurang ke kanan ya. 3 sampai 5 ya, sorry. Jadi 0, 1, 2, 3. Nah, 3 itu termasuk. 5 ini enggak termasuk. Berarti 3 sampai 5 itu artinya data ketiga dan data keempat. Gitu ya. Nah, kalau saya mencetak data terakhir ini, gimana? Masa harus ngurutin dari depan? Nah, ini kalau di Python, dia punya seperti ini. A-1. Ini adalah data terakhir. Gitu ya. Jadi kalau saya mau ngambil 2 data terakhir, gimana? 2 data terakhir berarti bisa seperti ini. Min 2 sampai min 1. Oh, sorry, salah. Min 2 sampai gini. Sampai akhir gitu ya. Min 2 sampai akhir. Ya, sehingga kita bisa mudah bermain, menambahkan, mengurangi, memanipulasi list. Gitu ya. Kemudian kita bisa mengganti nilai yang ada di list. Contoh, misalnya kalau kita mau cetak print A misalnya 2 gitu ya. Ini kan nilainya 789. Kita tinggal ganti saja A2 sama dengan 789 ini kita ganti misalnya 789. Bedanya apa? Yang ini string. Nah, sekarang berubah jadi integer. Ya, 789 ini jadi integer. Ingat kalau string pakai tanda petik. Kemudian kita bisa melakukan sebenarnya ini kita bisa melakukan pengecekan dari masing-masing nilai-nilai yang ada pada list tersebut. Ini saya clear dulu, misalnya for i in a print i gitu ya. Enter, 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 enter. Nah, lihat kita bisa ngeprint data yang ada pada list gitu ya, masing-masing menggunakan perulangan. Yang mana ini mungkin agak sedikit lebih kompleks dibandingkan ketika kita menggunakan C atau Arduino. Ini mudah sekali ya, kita langsung bisa mengecek masing-masing isi atau ngeprint dari masing-masing data yang ada pada suatu list. Kemudian kita juga bisa melakukan pengecekan. Misalnya if Ardi in gitu ya, A print misalnya yes gitu misalnya. Enter, 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 enter. Yes, ternyata ada. Coba kita ganti sekarang misalnya yang enggak ada artis begitu ya. Kemudian ini print yes. Jawabannya pasti tidak di print gitu ya. Berarti tidak ada. Kalau ini ada maka print yes. Ini buktinya akan ada Ardi di sini. Kalau Ardis nggak ada, maka tidak di print atau tidak dikerjakan ini. Gitu ya. Nah, tentu memudahkan kita juga dalam mengolah data string. Kita juga bisa menghitung panjang dari data yang ada pada string menggunakan perintah len, print
len dalam kurung A. Oh, sorry. Integer object is not callable. Oh, jadi misal kita hapus coba ya, running, kemudian kita hitung A-nya. Panjang A callable. Oke, ini harusnya ini di Python biasa bisa ya. Saya baru nemu nih satu permasalahan yang ternyata tidak bisa dikerjakan. Len ya, ternyata tidak bisa ya. Ini kan begini. Ternyata panjangnya tidak bisa ya. Tapi kalau misalnya kita punya 1, 2, 3, 4 begini, 6, len A. Oh, sama ya. Ternyata kita tidak bisa menggunakan len di sini untuk menghitung jumlah datanya. Kemudian di list ini kita juga bisa menggunakan insert ya. Contohnya A, kita cetak dulu ya A. Oh, ini berubah ya, kita running ulang. A ini ya. Kemudian kita bisa menggunakan insert. A, insert ya, insert. Ini saya tab ya, jadi IN, tab aja nanti akan muncul suggestion-nya bisa apa saja. Bisa index, bisa insert. Kita pilih insert. Kemudian isi misalnya 1, kita isi datanya misalnya apel gitu ya. Nah, kita lihat sekarang A. Nah, ini di insert atau dimasukkan ke indeks 1. Indeksnya kan mulai dari 0. Nah, ini 1 sekarang. Sehingga data selanjutnya dia bergeser. Atau kita juga bisa meremove tadi bisa ya, meremove tadi bisa apple. Apple. Nah, kita lihat A sama dengan ini. Jadi apel yang kita tambahkan tadi kemudian dibuang. Nah, selanjutnya kita juga bisa melakukan namanya pop gitu ya. Kemudian kita lihat nah ini terakhir dia bisa membuang atau menghapus suatu data pada indeks tertentu. Kalau kita nggak isi popnya, itu nanti dihapus yang terakhir. Contoh misalnya saya mau hapus yang ke pertama 0 gini ya. Nah yang dihapus 1, 2, 3. Kita cetak A, nah kan data yang pertama hilang. Atau data yang ke 0 hilang gitu ya. Jadi pop ini bisa kita gunakan untuk menghapus indeks tertentu. Oke, mungkin pembahasan dari list sampai di situ saja ya. Sampai di sini. Oh ya, ada satu lagi. Sebenarnya kalau kita bisa ini sebenarnya mirip ya. Misalnya arti setup misalnya jangan A deh, misalnya X. Jadi X ini bisa kita dia jadikan seperti list. Misalnya 0 gini ya. A. Saya mau ambil huruf S-nya. S itu pasti ada di 4 atau 5 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Jadi string itu bisa kita asumsikan dia jadi menjadi sebuah list. Ya, mungkin sampai di sini saja videonya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tonton video-video yang lain yang ada di playlist terkait dengan tutorial MicroPython. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.